Nah, Bapak Ibu, di pagi hari ini saya mau berbicara kepada Bapak Ibu tentang keselamatan kita. Tujuannya apa? Supaya kita semua mempunyai satu penghiburan yang pasti. Bahwa kita ini ada di dalam Tuhan, kita mempunyai hidup yang kekal itu. Nah, topik ini kita perlu bicarakan di dalam gereja dari waktu ke waktu. Pertama, supaya kalau ada yang sudah di dalam rumah Tuhan, tetapi dia tidak mempunyai keyakinan ini, kepastian keselamatannya, supaya dia beroleh terang dan menemukan keselamatan ini. Di dalam gereja pada masa sekarang, di belakangan kalau kita lihat di YouTube, YouTube orang Indonesia, YouTube orang Kristen, itu banyak perbincangan tentang apakah Tuhan Yesus itulah satu-satunya jalan keselamatan. Ada pendeta besar yang bahkan meragukan bahwa Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Bahkan meragukan Yesus itu adalah Tuhan Allah. Erastus Sabdono, nama besar itu. Nah, jadi baiklah pagi hari ini kita lihat sekilas apa yang sedang terjadi di dunia kekristenan. Setelah itu kita kembali ke dalam kitab suci, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya kita imannya bisa diteguhkan. Nah, saya mau mulai dengan satu survei. Ini surveinya sangat belakangan sekali, hanya tahun 2020, baru 3 tahun lalu, di Arizona Christian University, Universitas Kristen Arizona di Amerika. Mereka mengatakan survei tentang 2 isu, dan pertama adalah pandangan orang Kristen. Apakah mereka percaya bahwa keselamatan ini hanya bisa diperoleh melalui penebusan Tuhan Yesus? Apakah mereka percaya karena Tuhan Yesus telah menanggung dosa kita di atas kayu salib, maka kita yang percaya kepadanya ini bisa diampuni dosanya dan diselamatkan? Dan hasilnya itu sangat mengejutkan. Nah, jadi dari orang dewasa yang ada di gereja, orang dewasa yang datang ke gereja, di kalangan Pentakosta itu hanya 46%. Nah, berarti kurang dari separuh yang mengaku dia itu orang Kristen, tapi dia tidak percaya bahwa keselamatan kita ini diperoleh karena penebusan Tuhan Yesus. Sebaliknya mereka percaya seperti semua orang di mana-mana secara umum, bahwa karena perbuatan baik kita, karena kelakuan kita yang baik, karena hal-hal baik kita lakukan kepada orang lain, karena moral kita yang baik, kita bisa beroleh keselamatan. Di Pentakosta itu 46%. Di kalangan Protestan arus utama, artinya gereja-gereja Protestan yang tua-tua gitu loh, ya mungkin sudah 100 tahun lebih. Nah, kita tahu lah arus utama gereja Kristen tua-tua itu gereja apa. Angkanya hanya 44%.
Bagaimana di kalangan Injili? Injili itu siapa? Injili ini adalah orang-orang Kristen yang mengaku bahwa keselamatan kita itu diperoleh melalui Tuhan Yesus, melalui hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, melalui kelahiran baru. Itu rumusan seorang Injili. Dan kita juga mengaku kita ini orang Injili gitu. Berapa angkanya di Injili? Lebih buruk lagi, 41%. Di Katolik bagaimana? Di Katolik 70%. Nah, ini buruk sekali gitu. Bahwa kekristenan yang sudah berlangsung hampir 2000 tahun lebih. Jadi mulai dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang mengajarkan bahwa kematiannya mewakili manusia berdosa. Menggantikan manusia berdosa untuk dihukum. Supaya di depan Tuhan kita bukan lagi orang berdosa, tapi sudah disucikan. Dan dengan demikian kita bisa masuk ke dalam surga. Dan di awalnya itu, pada hari Pentakosta, semua bertobat. Gereja pertama-tama itu 100% percaya keselamatan hanya diperoleh melalui Tuhan Yesus. Dan sama sekali bukan melalui perbuatan baik. Tapi 2000 tahun berlangsung dan kondisinya telah menjadi sedemikian buruknya. Rata-rata di semua denominasi utama kekristenan angkanya di bawah 50%. Yang percaya bahwa kita hanya diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus, oleh penebusan Tuhan Yesus. Lalu mereka adakan juga survei. Bagaimana pandangan orang Kristen ini tentang kepastian keselamatannya? Kan mengaku orang Kristen nih, datang ke gereja, mungkin setiap minggu. Ketika ditanya, apakah kamu yakin akan masuk surga? Apa yang terjadi pada kamu setelah hidup di dunia ini berakhir? Jawabannya juga mengejutkan. Yang saya bacakan di sini. Tentang apakah kita akan pergi ke surga? Hanya 54% orang Kristen Amerika ini percaya mereka kalau meninggal akan ke surga. Jadi kita percaya pada Tuhan Yesus untuk apa? Kalau kita tidak tahu bahwa setelah kita mati kita akan ke surga. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang kita percayai? Bukankah Dia datang untuk menyelamatkan kita? Supaya kita tidak ke tempat hukuman di neraka, tapi bisa ke surga. Ini kan prinsip dasarnya keselamatan ini. Tapi sekarang di Amerika, survei tahun 2020, 3 tahun lalu saja, itu hanya 54% yang percaya mereka akan ke surga. Jadi separuhnya lagi, 40% mereka tidak tahu. Walaupun mereka mengaku Kristen. 15% mengatakan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi kalau mereka meninggal. No idea, tidak tahu. Ke surga kah, ke neraka kah, atau rohnya hilang lenyap gitu, tak tahu. Jadi mimbar gereja ngapain setiap hari Minggu? Setiap minggu pasti ada yang khotbah. Apa yang dibicarakan di mimbar itu? Sampai 50% tidak tahu rohnya kemana kalau dia mati.
13% bilang setelah mati tak ada kehidupan. Ini menjadi heretik loh. Ini menjadi ajang sesat. Alkitab penuh dengan ayat-ayat berbicara tentang surga, tentang hukuman di neraka. Dan 13% bilang tak ada kehidupan setelah kematian. Jadi kita ini menurut mereka itu seperti lilin yang menyala. Kalau kita hembuskan nafas atau udara, lilinnya mati dan berakhir. Tak ada lagi. Roh kita hilang lenyap. 13% percaya seperti itu, orang Kristen. Ini lebih parah lagi. 8% percaya mereka akan reinkarnasi. Ini ajaran Buddha. Ajaran agama Timur. Manusia mati, dan ada sesuatu dalam dirinya ini yang akan pindah ke tubuh yang lain. Dan tubuh itu dilahirkan. Dan manusia yang baru ini dan manusia lama itu sama sekali tak ada hubungan apapun. Tak bisa mengingat apapun. Karena sesuatu yang dalam dirinya itu pindah. Nanti di sini mati, yang sesuatu dalamnya itu mereka tak mau sebut itu roh atau apa, terpindah lagi dalam satu tubuh yang baru dilahirkan. Inkarnasi, reinkarnasi. Itu sama sekali bukan ajaran Kristen. Itu agama Buddha punya jalan. Tapi ada 8% orang Kristen Amerika percaya mereka akan mengalami reinkarnasi. 8% lagi percaya setelah mati mereka pergi ke sebuah tempat untuk disucikan sebelum mereka masuk surga. Kristen ini bukan Katolik, tapi pemikiran sama seperti orang Katolik. Di Katolik ada pengajaran setiap orang Katolik mati dia tidak langsung ke surga, tapi dia tidak ke neraka. Dia pergi ke sebuah tempat yang disebut purgatori. Bahasa Indonesianya adalah tempat api penyucian. Jadi rohnya orang Katolik ini, karena dia adalah seorang Katolik, dia tidak akan dihukum di neraka, binasa di sana. Tapi dia tak cukup kudus, tak cukup suci untuk langsung masuk ke surga yang mulia. Jadi dia harus pergi ke purgatori, ke tempat api penyucian. Di situ dia menderita sampai pada waktunya dia dianggap sudah bersih, baru dia naik ke surga rohnya. Itu ajaran Katolik. Tapi 8% orang Kristen juga percaya seperti itu. Itu ajaran sesat menurut Alkitab. Dan terakhir, entah bagaimana bisa sampai kepada kesimpulan ini. 2% percaya mereka pergi ke neraka. Kenapa orang Kristen yang mengaku telah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, tapi meyakini dia akan pergi ke neraka? Kenapa? Atau tidak? Karena dia tidak paham bahwa keselamatan itu diperoleh sebagai pemberian cuma-cuma dari Tuhan Yesus. Dia masih tetap percaya bahwa keselamatannya itu tergantung pada dirinya sendiri. Dan walaupun dia sudah Kristen, dia merasa dirinya tidak baik, masih banyak berbuat dosa, sehingga dia ini pasti akan pergi ke neraka karena dia masih berdosa. 2% yang percaya seperti itu. Nah, ini adalah hasil survei 2020 di Arizona Christian University. Survei sekarang tentang kekristenan itu semua mengagetkan. Itu bercerita banyak tentang kemerosotan di dalam gereja. Pertama itu masalah mimbar.
Masalah meja ini. Tapi bukan kayunya. Masalah orang yang berdiri di belakang mikrofon ini. Mungkin dia sendiri pun tidak lahir baru. Tidak mengenal Tuhan. Tapi ke sekolah teologi ya. Keluar, dia tidak tahu apa-apa tentang keselamatan. Dia bisa berbicara banyak tentang Alkitab. Menggali pelajaran sana sini. Semua lebih berdasarkan moral. Contoh-contoh kebaikan harus kita ikuti. Tapi kalau berbicara tentang bagaimana kita diselamatkan, tak jelas. Apakah yang membuat kita bisa ke surga itu tidak jelas. Dia sendiri tak jelas, akibatnya jemaat pun tidak jelas. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah Bapak Ibu yang duduk di bawah sana. Datang ke gereja, tapi hatinya tak di gereja. Sehingga kita tak mendengar apa yang dikhotbahkan. Di rumah kita tidak belajar Alkitab, apa yang dikatakan. Jadi tahun berlalu, belasan tahun, puluhan tahun berlalu, dan kita tak pernah betul-betul memahami bagaimana kita diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau ulang kembali dengan sangat jelas tentang jalan keselamatan ini. Yohanes 17 ayat yang ketiga, ini ada bahagian dari doa Tuhan Yesus. Sebelum dia ditangkap, ini hari-hari terakhirnya, dia kumpulkan muridnya dan dia berdoa. Dari dalam doanya inilah, dia juga membicarakan bagaimana seorang murid, seorang manusia, kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Ayat ketiga dia bilang, inilah hidup yang kekal itu. Nah, dengar baik-baik, inilah hidup yang kekal itu. Inilah caranya kita memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana caranya? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Tuhan Yesus lagi berdoa kepada Allah Bapa, dan dia bilang yang pertama, mereka ini mengenal bahwa Allah Bapa ini adalah satu-satunya Allah yang benar. Allah Bapa yang kita kenal, yang kita baca di dalam kitab suci kita, di perjanjian lama. Allah yang pada mulanya, Kejadian 1 ayat 1, menciptakan langit dan bumi. Menciptakan kita manusia, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Dan memerintahkan supaya mereka beranak cucu, bertambah-tambah banyak, memenuhi bumi ini. Kita ini semua keturunan dari Adam dan Hawa. Dan kita ini diciptakan oleh Allah, yang kita baca di dalam kitab suci ini. Ketika sesuatu yang kita tahu itu belum ada. Yang ada hanya Allah sendiri, Allah yang Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh, Allah yang Tritunggal. Allah yang Esa, Allah yang satu-satunya, dengan 3 pribadi yang bisa dibedakan. Allah ini memutuskan untuk menciptakan alam semesta ini, termasuk dalamnya kita manusia di muka bumi ini. Ini Allahnya. Inilah Allah yang benar. Dan Allah ini kita baca dan kitab suci. Karena dosa manusia yang begitu besar, dia pernah telah menghukum dunia ini dengan air bah.
keturunan Ham, Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nabi Nuh. Kembali memenuhi bumi ini, dan kembali berbuat dosa. Dan Tuhan memilih Abraham. Dan dari satu keluarga ini, dibentuklah satu bangsa. Dan melalui bangsa inilah, Allah yang hidup ini, memberikan pengajarannya kepada umat manusia. Dan dari bangsa inilah Tuhan Allah kita menghadirkan anaknya yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus, lahir sebagai seorang Israel untuk menjadi juru selamat dunia ini. Jadi Tuhan Yesus dia bilang, inilah hidup kekal itu. Disinilah kita bisa memperoleh hidup kekal itu. Kalau seseorang itu mengenal Allah ini sebagai Allah yang satu-satunya yang benar. Jadi siapapun juga yang tidak mengenal Allah Bapa ini, dia tak mempunyai hidup kekal. Kita hidup dalam masyarakat plural, masyarakat majemuk dengan banyak agama. Dunia kita sebenarnya ada 3.000 lebih agama. Tapi agama kecil-kecil. Yang besar-besar Indonesia sekarang diakui 6 kan, termasuk Konghucu. Tapi di samping agama resmi diakui ini, di Indonesia itu banyak aliran kebatinan. Ya. Agama di suku-suku yang tak bisa dikategorikan sebagai anggota daripada agama resmi ini. Sehingga dikatakan mereka itu susah menulis nih. Ditulis Islam tak benar, ditulis Kristen tak benar, ditulis Buddha pun tidak benar. Mau ditulis apa? Makanya 2-3 tahun lalu kan kontroversi besar itu. KTP kita mau gimana ini nih? Ini orang ini agamanya apa ini? Mau ditulis apa? Aliran kebatinan mereka sesungguhnya. Tapi mereka juga percaya pada ada satu yang kuat di atas itu. Dan mereka panggil dia dengan nama yang berbeda-beda. Nah kita orang Batak dulu kan juga punya yang seperti ini. Betul kan? Nah, sampai sekarang mungkin dalam hati sebagai orang suku Batak barangkali masih terpaut tuh pada dewa yang satu ini, yang maha besar ini. Semua ini tidak mengenal Allah yang kita kenal di dalam kitab suci. Tak kenal. Mereka tidak tahu. Dan tidak ada hidup kekal di situ. Tadi saya sebut kita di masyarakat majemuk, plural. Begitu banyak agama, aliran, keyakinan masing-masing. Sehingga orang Kristen kalau berkata bahwa yang tidak mengenal Bapa ini tidak punya hidup kekal, mungkin banyak pihak tak akan suka mendengarnya, tersinggung. Mungkin ada juga merasa kita menista agama mereka, menista kepercayaan mereka. Nah, dalam lingkungan yang majemuk seperti ini, nah tentu kita tidak perlu ketemu orang kita tidak kenal. Hal pertama kita sebut adalah kalian itu agamanya tak mengenal Bapa, tak punya hidup kekal. Kita tak perlu bicara seperti itu. Karena tak ada gunanya, tak membantu apapun juga. Ya. Itu hanya akan menimbulkan pertikaian. Dan juga bisa kalau kamu ngomong seperti itu ke orang yang salah, bisa menimbulkan huru hara, kerusuhan. Karena ada pihak yang amat sensitif dalam topik seperti ini.
Jadi kita hanya berbicara kepada mereka yang telah kita kenal, yang mau mendengarkan, yang ingin mencari tahu. Oh, kita katakan kepada mereka. Yang tak mengenal Bapa ini, dia tak mempunyai hidup kekal. Tapi di dalam gereja, kita harus jelas dan tegas. Yang tak mengenal Bapa yang kita baca dalam perjanjian lama, tak mempunyai hidup yang kekal. Yang mengubah-ubah apa yang tulis dalam perjanjian lama, itu menandakan dia tak mengenal Bapa dalam perjanjian lama, tak mempunyai hidup kekal. Dalam gereja kita jelas dan bicara seperti itu. Jadi kita, kembali kepada kita sekalian, supaya kita ini mempunyai hidup kekal, kita harus tahu bahwa Allah yang kita baca dalam perjanjian lama, Allah Abraham, Ishak, yang Yakub, Allah yang mengutus begitu banyak nabi, nabi besar, nabi kecil, sampai terakhir Nabi Maleaki. Allah inilah Allah yang benar. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Dan kita harus mengenal Dia, harus mengakui bahwa Dialah Allah yang sesungguhnya. Dialah Allah Sang Pencipta. Dan kita harus mau beribadah kepadanya. Ini syarat pertama supaya kita ini diselamatkan. Jadi yang tidak mempunyai pengetahuan tentang Allah ini tak mempunyai hidup kekal. Yang menolak mengakui dan beribadah kepadanya itu juga tak mempunyai hidup yang kekal. Kita lihat lagi ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Bagian keduanya mengatakan, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi tidak cukup hanya mengenal bahwa Allah di dalam pelama itulah Allah yang benar. Kita juga harus mengenal bahwa Dia telah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus, ke dunia ini menjadi juru selamat kita. Kita harus percaya Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Dia datang dari surga, Dia menjelma menjadi manusia. Dan kedatangannya adalah menjadi juru selamat kita, untuk menembus kita dari segala dosa dan hukuman. Kita harus mengenal Tuhan Yesus ini, harus mengakui dan menerima Dia sebagai juru selamat kita. Kalau kita bilang seperti orang Yahudi, orang Yahudi kan mengenal Allah Bapa ini, mengenal Dia. Setiap hari Sabtu di rumah ibadat, di sinagog, atau dulu di bait suci, mereka kan belajar tuh kitab Nabi Musa, kitab para nabi. Tapi ketika anak Allah telah menjelma jadi manusia, datang diutus oleh Bapa ke dunia ini jadi juru selamat kita, mereka tak mau mengenal Dia, tak mau menyambut Dia, mereka menolak Dia. Mereka menganggap Dia itu nabi palsu, mereka menganggap Dia itu penghujat Allah. Bagaimana manusia boleh mengaku sebagai Allah? Tidak mau tahu bahwa Dia adalah Allah yang menjelma, Allah yang menjelma jadi manusia. Mereka hanya mau melihat Dia sebagai seorang manusia. Bagaimana manusia boleh mengaku sebagai Allah? Itu penghujatan terhadap Allah. Hukumannya mati. Dan mereka salibkan Dia. Mereka tidak mau tahu. Di dalam perjanjian lama ada nubuat-nubuat yang berbicara tentang sang anak. Yesaya bilang, namanya apa? Nama anak yang akan dilahirkan itu apa? Kita baca setiap kali Christmas, Natal. Namanya apa? Allah yang kekal. Betul kan? Penasihat ajaib. Allah yang kekal. Disebut seperti itu. Mika bilang apa? Yang permulaannya sejak purbakala. Yang permulaan sejak purbakala. Artinya yang tidak punya awal. Dari dahulu Dia sudah ada. Makanya Tuhan bilang kepada orang Yahudi, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ketika Tuhan Yesus berkata itu, di abad pertama,
Abraham sudah mati 2000 tahun lalu. Abraham hidup di sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Dia udah mati. Tapi Tuhan Yesus bilang, sebelum Abraham ada, bahkan sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Ini berbicara tentang kekekalan dia. Karena dia adalah dari surga yang menjelma, mengambil bentuk tubuh kita, dilahirkan sebagai seorang manusia. Dia orang Yahudi mengenal Bapa, tapi tak mengenal Tuhan Yesus. Mereka tak mau percaya. Dia ini datang dari surga. Dia adalah anak Allah. Dia adalah juru selamat. Mereka menolak dia. Tak mempunyai hidup yang kekal. Nah. Jadi dua hal ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di mana letaknya hidup kekal itu? Berkaitan dengan iman kita. Apa yang harus kita percayai supaya kita hidup kekal? Yaitu kamu harus tahu bahwa Allah yang kita baca di Penjelama itulah Allah yang benar. Dan kita juga harus percaya Yesus Kristus ini adalah anak Allah ini yang diutus ke dunia ini menjadi juru selamat kita. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah Bapa, kita beribadah kepada Tuhan Yesus, kita mempunyai hidup yang kekal itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kembali kepada survei kita tadi. Manusia diselamatkan sama sekali tak ada hubungannya dengan moral kita, dengan kebaikan kita, dengan segala hal baik yang kita lakukan pada orang. Tak ada hubungannya. Ya. Karena semua hal yang baik itu tak bisa menghapuskan dosa kita. Kita diselamatkan, kita mempunyai hidup kekal, karena kita percaya, karena kita bertobat. Kita sekarang telah tahu siapa Allah yang benar itu. Kita sekarang sudah tahu siapa juru selamat yang benar itu. Dan kita bilang, saya akan datang kepada Allah yang benar ini, juru selamat benar ini. Saya akan beribadah kepadanya. Ya. Saya adalah milik Allah. Saya adalah milik Tuhan Yesus. Saya serahkan diri saya kepadanya. Hanya kepada Allah ini saya akan beribadah. Saya akan patuh, ya saya akan layani. Pertobatan inilah yang membawakan kita hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kita jangan ragu. Jangan lagi berpikir saya ini harusnya masuk neraka karena saya masih belum sempurna, ya. Saya masih ada pikiran yang tak baik tentang orang lain. Saya masih ada perbuatan yang harusnya tak boleh saya lakukan. Ibrani mengatakan, nanti ketika kita telah meninggal, yang ada adalah roh kita. Dikala itulah kita akan disempurnakan. Roh-roh orang mati yang telah disempurnakan. Di saat itulah kita akan dijadikan sempurna. Tak ada lagi dosa, tak ada lagi moral, masalah moral hidup kita, tak ada lagi. Kita disempurnakan. Tapi dunia ini, kita masih tak bisa lepas dari kesalahan dosa. Tetapi harus ingat, hidup kita ini tidak lagi diwarnai dengan dosa dan kesalahan. Setelah kita kena Tuhan, kita kan mau patuh pada Tuhan. Ada roh Tuhan dalam hati kita. Kita berubah. Akan nampak bahwa kita ini terus berubah jadi lebih baik dan lebih baik. Walaupun kadang-kadang kita bisa lemah dan terjatuh dalam dosa. Itu insidental. Sekali-sekali. Tapi secara umum, hidup kita tak ada lagi dosa. Dan kata lain, kita tak akan bisa sinless perfection. Sempurna tanpa dosa dunia. Kita tak bisa. Nanti di surga kita disempurnakan. Tapi dunia ini, hidup kita secara umum tidak bisa lagi dalam dosa. Dosa-dosa kita ketahui harus kita tinggalkan. Walaupun kita sadar, ada waktunya, kita kena lemah, kita tak menjaga hubungan dekat dengan Tuhan,
kita bisa buat kesalahan. Tapi ketika kita sadar, kita cepat berubah. Kita cepat mengaku dosa, minta ampun kepada Tuhan, dan kita berubah. Itu kehidupan Kristen. Ini namanya kita itu disucikan terus menerus. Proses pengudusan, sanctification. Nah, jadi kita orang Kristen, kita tak perlu lagi ragu. Saya ini punya tak ya hidup kekal ini? Kalau kita percaya dan kita bilang, aku sekarang bertobat, aku akan berbalik arah menghadap Bapa Surgawi, menatap Tuhan Yesus, dan saya akan bilang, aku percaya. Ya, Bapa Surgawi adalah Allah yang benar. Aku percaya. Aku akan beribadah kepadanya. Tuhan Yesus adalah anak Allah, juru selamat dunia. Aku percaya. Aku menerima dia. Aku memohon dia mengampuni saya. Saya menjadi umatnya. Saya menjadi muridnya. Kita ada orang yang mempunyai hidup yang kekal. Ya. Tak usah ragu. Kita punya satu jaminan, satu kepastian. Ketika Tuhan memanggil saya akan pergi ke surga. Saya tidak akan lagi ke tempat hukuman di neraka. Dan setiap orang Kristen yang mempunyai kepastian ini, hidupnya berubah. Dia menjadi bersuka cita. Kita punya kepastian ini. Hatinya menjadi tenang. Dan dia akan hidup beribadah kepada Tuhan. Dia akan melayani Tuhan. Ada masa sulit, ada masa yang sakit. Dia akan punya kekuatan melewatinya. Karena dia akan merasa ini hanya sementara. Ya, ada kekuatan Tuhan menopang saya. Ini hanya sementara. Nanti dia akan berlalu. Paling lama pun penderitaan hanya ketika saya di dunia ini. Nanti hidup saya ketika ke surga sudah tidak lagi semua penderitaan ini. Ini semua akan menguatkan kita, membuat kita hidup itu tenang dan damai di dalam dunia kita ini. Nah, Bapak Ibu, jadi kamu percaya apa tidak kepada Allah Bapa ini dan kepada adanya Tuhan Yesus? Kalau dalam hati Bapak Ibu bilang, saya percaya. Saya telah mengenal Bapa dan Anak, saya percaya. Saya sudah tidak ikut lagi agama yang lain, siapapun juga. Saya tidak lagi bersandar pada kesucian saya. Saya sepenuhnya hanya bersandar kepada pengenalan akan Bapa dan Anak. Mereka lah yang menyambut saya. Saya serahkan roh saya kepada mereka, Allah Bapa dan Anak. Dan Bapa Anak inilah yang akan menyambut saya. Maka kamu sungguh-sungguh telah mempunyai hidup yang kekal itu. Saya suka sekali dengan ayat ini. Ya. Karena bisa jelas. Inilah hidup yang kekal itu. Dan kita semua ingin punya hidup kekal. Di manakah mendapatkan hidup kekal ini? Yaitu mereka yang mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jangan ada yang hatinya masih ragu. Ya, jangan. Karena kita semua mau hidup kekal. Dan kita sudah tahu jalannya. Kita harus berdoa kepada Yesus. Tuhan Yesus, saya percaya. Saya telah mengenal Bapa dan Anak. Saya percaya. Selamatkan saya. Pada 7 tahun lalu ya, ketika di gereja kita memulai persekutuan usia indah. Sini ada usia indah enggak? Ada kan? Belum ada? Nah, usia indah itu kategori 60 tahun ke atas lah. 60 ya? Belum ada ya? Hah? Sudah ada? Nah, 60 tahun ke atas masuk kategori usia indah. Sebentar lagi aku masuk itu. Saya pikir masa iya sebentar lagi. Tapi kalau dilihat dari kalender memang sebentar lagi itu. Jadi waktu itu kita adakan persekutuan usia indah. Apa pemikirannya? Kenapa mau dilakukan persekutuan itu? Ada beberapa alasan lah. Pertama-tama sebetulnya adalah kita merasa orang tua ini di rumah mereka itu kan lebih banyak sendirian ya. Kan anak-anak pada kerja,
di rumah lebih sendiri. Jadi hidup mereka sepertinya sangat-sangat monoton ya. Kan tak ada agenda lagi. Ya kita ingin bikin acara, kumpulkan mereka, bersekutu, bawa mereka makan siang, bawa mereka jalan-jalan gitu. Setidaknya seminggu sekali ya, ada pertemuan bagi mereka antar usia indah. Itu mula-mula tujuan begitu. Tapi waktu itu saya juga ada sedikit menyimpan satu pemikiran. Khotbah-khotbah nanti untuk PUI ini secara teratur ya, mungkin setiap 3 bulan sekali harus mempersiapkan mereka ke surga. Usia indah kan? Betul tak? Logikanya begitu, tapi kita tak suka berpikir seperti itu. Kalau mereka dengar aku punya bahasa itu mungkin tak suka juga kan? Dan mereka pikir Pak Pendeta lagi berpikir kami segera akan meninggal gitu. Tapi kita kan harus berpikirnya logis kan? Kalau umur sudah angka tertentu, orang yang 60 tahun kan lebih mungkin lebih cepat meninggal daripada umur 30 tahun. Logisnya begini kan, walaupun kadang-kadang ada pengecualian. Jadi saya berpikir, ya kita harus mempersiapkan orang tua ini. Ya, bicara lebih sering tentang keselamatan ini. Supaya kalau ada yang masih ragu, atau barangkali hanya ikut-ikutan ke usia indah, ya mereka bisa dengar itu dan betul-betul paham dan mereka bisa benar-benar percaya. Nah, kita kan berbicara tentang pengharapan surgawi, ya, tentang kebahagiaan bertemu Bapa surgawi untuk mempersiapkan hati mereka, supaya mereka tidak takut nanti menjelang hari-hari akhir mereka, karena hatinya sudah penuh dengan pengharapan dan keyakinan. Itu tujuan kita. Tapi waktu saya berpikir seperti itu, saya hanya berpikir secara logis bahwa ini perlu karena usianya sudah usia indah. Usia indah mereka itu bukannya 60 tahun loh, ada sudah 80 tahun lebih. Dan Bapak Ibu, ternyata benar. Kita sudah kehilangan hampir 9 orang tua dalam beberapa tahun saja. Pandemi kemarin hilang 2 orang. Tapi di luar pandemi, hampir 9 orang sudah dipanggil Tuhan. Minggu ini saja 2 orang. Jadi bukan suatu prediksi atau pemikiran yang seolah-olah berlebihan. Makanya saya kadang-kadang tanya sama Derma kenal kan? Dia sekarang yang mengurus usia indah sama Deacon Jonathan. Saya bilang kita kehilangan hampir separuh loh persekutuan usia indah karena meninggal. Orang tambah tua kan 1 tahun tambah 1 tahun ini. Tapi orang tua yang meninggal ternyata cepat. Jadi kita terus mencari ya keluarga dari jemaat yang berusia indah, kumpulkan mereka lagi di persekutuan. Kalau tidak ya, bisa hilang semua itu, persekutuan bisa bubar itu. Karena tak ada anggotanya lagi. Semua sudah ditemiang. Waktu saya mulai, saya memang secara logis punya pemikiran seperti itu. Tapi ketika menghadapi kenyataannya, hilangnya seperti itu, sebenarnya saya juga jadi pemikiran loh. Ternyata ini adalah benar gitu. Usia itu tak menunggu gitu. Ya, usia tak menunggu. Jadi waktunya akan tiba ketika kita akan meninggal. Makanya ketika kita masih hidup, kita benar-benar pastikan bahwa saya ini mempunyai hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu adalah bagaimana mendapatkannya. Kamu harus mengenal, harus percaya kepada Bapa yang kita baca di perjanjian lama ini, dan kepada anak yang dia utus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kamu mempunyai hidup yang kekal.
Jadi walaupun kita nanti sudah memasuki usia indah, kita tidak khawatir. Karena kita tahu, kalau Tuhan memanggil, saya mempunyai hidup yang kekal. Nah, ingat, Tuhan Yesus dibangkitkan pada hari ketiga. Dialah yang sulung, yang pertama, yang bangkit dari kematian. Artinya, kita akan menyusul dia juga untuk bangkit kembali. Punya tubuh yang baru, tanpa dosa, tanpa penderitaan, tanpa kematian, untuk hidup selama-lamanya. Inilah pengharapan yang paling mulia bagi orang Kristen. Dan kita memilikinya. Kalau kita percaya kepada Bapa dan kepada anaknya. Ya, hati kita bilang, Tuhan Yesus, aku tak mempunyai tempat untuk pergi kecuali Engkau. Karena Engkaulah yang mempunyai firman kehidupan. Saya ikut Tuhan Yesus. Dan saya ingin mempunyai hidup yang kekal ini. Jadi minggu ini kita kirim 2 karangan bunga. Minggu lalu Pak Samuel di Surabaya, dia orang Surabaya. Tapi dulu kalau dia ke Batam, dia sering beribadah sama kami. Cukup sering, bertahun-tahun. Minggu lalu mulai dia terjatuh ya. Terjatuh, tulang pinggangnya sepertinya patah ya. Dia operasi. Operasi berhasil ya. Tapi ini kenapa? Serangan jantung. Sepertinya ada masalah di keluarga. Terlalu tertekan. Serangan jantung. 70-an lebih. Meninggal. Jadi kita kirimlah 1 karangan bunga. Minta ke orang ada sana bantu pesankan 1 karangan bunga. Cantik sih. Bunga hidup kan? Tadi malam, semalam, pagi saya bangun, dapat berita. Satu lagi jemaat, seorang ibu di Jakarta. Tapi beberapa tahun sebelum pandemi, dia kan di Batam, ikut kebaktian di gereja, ikut usia indah juga. Jam 5 lebih, anaknya kirim message, mamanya lagi pacu jantungnya. Umurnya tinggi sih, 84, tua lah, lagi pacu jantung. Kalau 84 lagi pacu jantung, kira-kira akan jadi apa? Ya, sudah sulit lah. Jantungnya lemas kan, usia tua, meninggal memang. Jadi karena besok sudah mau dikebumikan, dan tak ada orang kita di Jakarta, jadi ada yang kenalkan saya satu floris yang jual bunga gitu. Jadi saat malam-malam saya telepon dan urus 1 karangan bunga juga supaya dikirim pagi ini ke rumah duka Oasis di Tangerang. Dan tadi pagi saya bangun, ternyata cepat juga orang ini kerja gitu loh. Ya, dari Jakarta pagi-pagi jam 9 lebih saya lihat bunganya udah sampai. Baguslah kerja begitu kan, walaupun hari Minggu ya. Ya, 1 karangan bunga. Karena aku pikir, ini jemaat kita kena baik. Dan kita pun tak ke Jakarta. Maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, buatlah 1 karangan bunga yang cantik. Supaya tempat dia beristirahat bisa dihias lebih cantik. Mungkin bunganya nanti ditaruh di kuburan dia. Dalam 1 minggu, 2 usia indah. Jadi kita semua akan menjadi tua. Ya. 10, 20, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi mungkin kita semua sudah tua. Aku sudah tak ada. Ya, Sebastian mungkin masih ada lah dia. Aku jauh sudah tidak ada. Masa sahabat lebih saya hidup? Tak mungkin kan? Tapi kita semua akan jadi tua. Dan satu hari kita akan meninggal. Maka kita harus memilih ikut Tuhan Yesus. Karena kita sudah mendengar tentang Dia. Jadi saat kita masih sehat seperti ini, kita harus bilang, Tuhan Yesus, saya minta ampun, selamatkan saya.
berikan saya hidup kekal ini. Dan mulailah Bapak Ibu ya hidup dengan sukacita sebagai seorang Kristen, seorang murid Tuhan Yesus yang punya kepastian hidup kekal ini. Nah, hidup kamu akan bahagia. Jadi Rabu ini mau penginjilan kan? Rabu ini ya. Kalian pergilah. Bawa keluarga dan teman itu datang. Suami kita di rumah mungkin ya. Atau istri kita juga. Bawa mereka datang. Paksa sedikit supaya mereka datang. Bujuk sedikitlah. Supaya mereka datang mendengarkan Injil. Dan kita berdoa, Tuhan membuka hati mereka. Ini untuk penginjilan. Bagaimana untuk masa depan gereja kita? Kalian tentu sudah tahu hasil rapat sinode kemarin. Ya. Dan surat balasan dari Effendi. Sudah tahu kan? Tak usah takut. Apa yang dia takutkan? Kalau kita adalah satu jemaat dan kita bekerja bagi Tuhan dan orang-orang percaya dikumpulkan, kita akan mempunyai sumber daya yang besar. Apa yang dikhawatirkan tentang sebuah bangunan? Tapi kita harus bekerja dengan semangat itu. Semangat penginjilan. Menginginkan orang-orang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu sendirinya akan membuat gereja jadi kuat. Membuat gereja punya sumber daya manusia, sumber daya lainnya yang besar. Dan kita tak perlu harus diancam-ancam orang, ditekan-tekan orang, hanya sebuah lahan dan sebuah bangunan. Kita kan bisa berada dimanapun, di lahan manapun, di bangunan kita bangun sendiri, itu bisa. Tapi kita harus maju, gereja harus maju. Coba kalian ingat pola ini, 111. Ini sebenarnya satu slogan dari satu sekolah di Malang. ST Sekolah Tinggi Teologi, saya lupa namanya, sangat terkenal. Karena mereka punya pikiran tuh. Ya, satu orang bangun satu gereja di satu kampung di 100 tahun gimana, kurang lebih seperti itu. Tapi saya tidak menangkap menggunakan konsep dia. Saya mau pakai slogan 111 ini untuk pembangunan jemaat, untuk membesarkan jemaat, untuk menambah jemaat, untuk menuntun banyak orang percaya. 111. Bisa tidak? Satu orang Kristen bawa satu orang dalam 1 bulan. Itu kuasanya luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya pikir-pikir, kalau bisa dilakukan ya, gereja akan berkembang begitu cepat, begitu besar. Ya. Satu orang Kristen bawa satu orang setiap bulan. Satu. Satu dari jemaat bawa satu orang yang belum kenal Tuhan setiap bulan. Mari kita hitung. Katakanlah kita rintis jemaat baru itu. Satu orang nih. Bulan pertama saya dapat satu orang masuk. Artinya setelah bulan pertama gereja jadi 2 orang. Kalau 2 orang ini juga pergi cari satu orang dalam 1 bulan ini, bulan kedua kita sudah punya 4 orang. Bulan kedua nih, bulan ketiga sudah jadi 8 orang. Bulan keempat 16 orang. Bulan kelima 32 orang.
Bulan ke-6, 64 orang. Bulan ke-7, 128 orang. Bulan ke-8, 256. Bulan ke-9, 512 kan? Bulan ke-10, 1024. Dalam setahun. Dari satu orang dalam satu tahun menjadi jemaat 1024 orang. Ini proyeksi sempurna. Berarti ada setiap orang bekerja. Kenyataannya tentu tidak akan sempurna seperti itu. Tapi lihat potensinya. Satu orang dalam setiap bulan ya. Setiap bulan 30 hari loh. Tiap hari kita bertemu orang kan. Kalau dalam satu bulan tiap 30 hari itu kita selalu berusaha mencari satu orang saja. Sebuah gereja dimulai satu hamba Tuhan bisa menjadi 1024 orang dalam satu tahun. Ketika saya pikir ini, saya juga jadi malu gitu. Karena kita tak lakukan. Kita mungkin tidak sadar kuasa eksponensial ini. Kita tak kerjakan. Kita selalu dalam hati, ya aku harus penginjilan. Aku ingin sekali orang itu dipercaya Tuhan. Kita hanya inginnya maunya banyak, tapi tak berubah apa-apa. Di tahun berganti tahun, kita tetap di 50, tetap di 150. Kita tetap seperti itu. Karena in out kan, ada yang datang, ada yang keluar, ada datang, ada yang meninggal. Jumlah kita tak naik-naik. Karena kita tak ada upaya yang keras, bersungguh-sungguh mencari jiwa. Satu jiwa dalam satu bulan. Harusnya bukan pekerjaan yang sulit. Hanya kita tak melakukannya. Di Gapi Getsemani, apa yang kita takutkan? Kita hanya takut kalau kita malas. Kita hanya takut kita tak mau bekerja. Maka kita tak punya sumber kekuatan, tak punya jumlah yang banyak, tak punya dana yang banyak, karena kita tak kerja. Jadi kalau mau Gapi Getsemani itu berkembang, dan tak usah hidup dengan diancam-ancam orang seperti itu, ya, ancaman itu hanya urusan kecil lah. Urusan besar adalah bagaimana Gapi Getsemani itu berkembang menjadi besar, melayani kerajaan Allah, ya, dalam angka yang besar. Penginjilan ini, satu orang Kristen bawa satu orang baru dalam satu bulan. Setiap orang kerjakan. Kita harusnya bisa kerjakan ini. Karena kita anggota lama. Dan Bapak Ibu orang yang setia kan. Setiap minggu datang ke baktian. Kurang lebih semua Bapak yang hadir saya sudah kenal baik mukanya istilahnya. Jadi kita kan rutin tuh beribadah. Coba lebih maju lagi. Mulai sekarang usahakan. Pokoknya satu bulan, saya bawa satu orang datang. Satu bulan. Pergi ke tetangga, ajak mereka. Pergi ke keluarga besar kita, ajak mereka. Ajak orang rumah kita. Ajak teman kita. Kita banyak sekali kan teman-teman Kristen yang tak ke gereja. Atau teman Kristen yang tidak tahu dia itu selamat atau belum. Kan tidak ada yang banyak tak jelas. Bawa mereka ke gereja. Gapi Getsemani itu berkembang cepat. Ya. Jadi saya berharap kiranya kita sendiri melalui firman Tuhan ini, iman kita dikuatkan dengan pengharapan yang sejati ini. Dan setelah itu kita juga penuh dengan keberanian akan pergi membawa jiwa masuk ke dalam gereja. Jadi mulai dengan malam penginjilan ini, satu orang pergi bawa satu orang datang. Tempat ini langsung tambah kursi kan. Betul tak? Nah, satu orang bawa satu saja. Ini mungkin sekitar 25. Satu orang bawa satu. Rabu malam 50 orang duduk di sini mendengarkan Injil. Kalau 25 baru itu datang bertobat ya. Langsung jemaat kalian jadi 50.
langsung jadi 50. Pasti Bapak Ibu akan merasa sangat senang sekali. Gereja sudah mulai membawa jiwa-jiwa baru ke dalam gereja. Bersemangatlah. Kita ada anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, bantu kami setiap orang meyakini dan mau percaya bahwa Allah, Tuhan Yesus, ada Allah yang memberikan kami hidup yang kekal. Supaya kami sepenuh hati bertobat dan percaya pada Bapa dan Anaknya. Berilah kami Tuhan hidup yang kekal ini. Berkatilah jemaat ini penuh dengan semangat untuk pergi mencari jiwa, setiap orang satu jiwa setiap bulan. Sehingga Getsemani akan cepat sekali berkembang dan banyak jiwa akan diselamatkan. Tuhan Yesus, Engkau telah mendirikan gereja ini dan menolong gereja ini selama belasan tahun. Maka pakailah gereja ini Tuhan untuk memperluas kerajaan, untuk menuntun banyak jiwa masuk ke dalam hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.